Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik ya Pak Menteri? Alhamdulillah. Baik, Pak Menteri, kita bicara soal pembangunan ibu kota negara yang mulai kembali muncul lagi beritanya. Dan ada target yang terbaru, bahkan Bapak ingin groundbreakingnya kemudian di bulan Ramadan ini ya Pak. Pemindahan ibu kota negara tampaknya serius dilakukan oleh pemerintah. Tapi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Pak, perkembangannya, progresnya ini sejauh apa? Apakah kemudian masih dalam on track atau ada target-target yang kemudian melesat? Ya, kalau dilihat dari sisi jadwal, tentu karena ada pandemi kan mestinya kita sudah memulai dari tahun lalu, ya kan? Tahun lalu, bahkan di awal tahun lalu kita sudah akan menyelesaikan undang-undang dan semuanya. Tetapi kan kita menunda, bahkan master plan pun tertunda. Master plan itu tertunda sehingga kita baru putuskan bulan September untuk diteruskan, yang sudah tinggal 80%, tinggal 20%, sehingga akhirnya selesai pada akhir tahun lalu. Nah, akhir tahun lalu sudah selesai master plan, terus kita sekarang sudah masuk ke detail plan-nya, dan itu sekarang sedang bekerja terus, dan berdasarkan klaster-klaster kelompok-kelompok kerja, dan masing-masing sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kita sekarang tinggal menunggu waktu yang terbaik untuk kita memulai. Nah, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Berulang kali saya sampaikan, pemerintah tentu tidak gegabah dengan perhitungan yang tidak cermat. Saya kira itu salah besar. Kami menghitung dengan cermat keadaan seperti apa, kemudian apakah pandemi ini kita mampu mengatasi atau tidak, gitu kan. Dan kemudian apakah terjadi flattening pandemic curve di kita atau tidak, itu semua kita perhitungkan. Dan juga nanti kalau kita akan lakukan pembangunan, tentu protokol kesehatan itu akan kita tegakkan, sehingga kita akan mengkontain sedemikian rupa daerah itu supaya tidak menjadi klaster tempat virus itu ditularkan. Saya kira itu. Baik, Pak Suharso, kalau perhitungannya matang begitu ya, hasil kalkulasinya bagaimana Pak? Karena kan banyak juga pihak yang mengkritik bahwa ini di tengah pandemi masih membangun ibu kota negara, sementara ekonomi kita saja sekarang belum betul-betul pulih terdampak dari pandemi COVID-19. Bagaimana tanggapan Pak Menteri soal itu Pak? Soal kritik yang masuk, mengapa kok masih mau atau masih fokus terhadap pembangunan ibu kota negara di tengah pandemi ini? Bagaimana Anda menjawabnya Pak? Ya, saya kira begini, justru dalam situasi seperti ini, ya, untuk melakukan ekonomi recovery, kita memerlukan mendorong, mencari prime mover, mencari lokomotif. Apa kira-kira yang kita bisa lakukan? Playing ground itu akan ditentukan seperti apa. Lalu dapatlah kami, kenapa tidak ibu kota negara? Dan karena di ibu kota negara kalau kita melakukan pembangunan, itu backward linkage di belakangnya kan cukup panjang, ya. Dan kalau kita misalnya saja kita bangun rumah, kalau Anda bangun rumah, berapa komponen di dalam rumah itu yang harus kita sediakan? Dan rumah dan dan material itu kan tidak hanya datang begitu saja, dia pasti dihasilkan dari sebuah industri di belakangnya, dan kemudian dan seterusnya. Jadi kompleksitas industri pendukungnya itu yang harus kita perhitungkan. Ya, semakin tinggi kompleksitas industri pendukungnya, maka dengan sendirinya memberikan peluang ekonomi, gitu. Nah, ini yang saya sebut ini a new playground. Kalau itu bisa kita kita manfaatkan semaksimalnya, tentu sekaligus akan menggerakkan ekonomi. Jadi terbalik cara berpikirnya kalau mengatakan bahwa ini justru kita tidak memperhatikan pandemi. Dan orang kan meskipun pandemi, orang membutuhkan lapangan kerja. Di dalam keadaan pandemi ini orang perlu makan dan seterusnya. Kita kalau tidak meng-create sesuatu yang baru, yang kemudian bisa memberikan stimulan terhadap ekonomi Indonesia, ya itu lebih repot saya kira, ya.
Dan sama sekali ini tidak membebani APBN, kita hitung sedemikian rupa. Tidak membebani APBN bukan berarti itu menjadi milik swasta, tidak. Kita hanya dalam cara pembiayaannya. Sekali lagi cara pembiayaannya. Cara pembiayaannya kita hitung sedemikian rupa yang tidak memberatkan cash flow pemerintah. Itu yang kita perhitungkan. Pada saat yang sama justru kita memberikan kesempatan kepada pihak swasta nasional ataukah mereka mengundang partner asingnya, silakan gitu ya, sepanjang semuanya memenuhi syarat. Oke. Sebelum kita bicara soal skema pembiayaan, Pak Menteri, artinya dengan pembangunan ibu kota baru negara ini, meskipun di tengah pandemi, justru Anda mau menyampaikan logikanya adalah ini menjadi ceruk baru untuk menggenjot perekonomian, begitu ya Pak Menteri? Betul sekali. Betul. Itu gambarannya bagaimana Pak? Karena kan yang kemudian mungkin di publik tahu bahwa saat ini kan fokus anggaran, keuangan dan kondisi ekonomi kan sedang tidak baik karena terpukul pandemi. Iya, kan begini. Sekali lagi saya bilang, kalau kita berhasil melakukan containment terhadap terhadap pandemi ini, kita berharap mobilisasi penduduk mulai naik, mulai meningkat, dan pada saat yang sama tentu consumption dalam negeri bergerak. Tetapi ini kan kita sudah cukup lama kehilangan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik itu sektor-sektor yang sektor-sektor dengan tingkat produktivitas yang rendah, apalagi sektor-sektor yang membutuhkan sebuah arena yang mereka bisa mempresentasikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, ini yang kita berikan kesempatan itu. Jadi tidak kemudian kita menghitungnya memberikan kesempatan yang tidak terukur kepada publik, kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada ekonomi kita untuk kembali pulih. Sama sekali tidak. Justru kita melihat jadi gini, tidak ada trade off antara kesehatan dan ekonomi, itu tidak ada, ya kan? Dan dua-duanya itu harus berjalan beriringan. Jadi itu kita sadari, itu kita hitung dengan cermat hal ini. Jadi meskipun timeline-nya agak bergeser dari yang tadi Bapak sudah sampaikan, artinya tidak mungkin ada opsi menunda pembangunan ini seperti yang banyak disampaikan oleh sejumlah pihak bahwa lebih baik ditunda saja bahkan sampai tahun 2030 misalnya. Begini, opsi menunda itu tetap saja terbuka, opsi menunda. Kan itu hubungannya adalah terhadap, sekali lagi saya suka mengatakan itu conditio sine qua non. Kondisi sine qua non itu yang harus dipenuhi, yaitu sekali lagi saya jelaskan, itu bagaimana kita atasi pandemi ini. Gitu. Oke, baik Pak Suharso, kita kemudian membahas soal skema pembiayaan tadi Pak. Sebetulnya berapa pos APBN yang kemudian nanti akan diserap dengan pembangunan ibu kota baru negara ini? Karena kan skemanya ada dari swasta, investor ya dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih Pak skema pembiayaannya? Ya, skema pembiayaannya sebenarnya secara sederhana begini. Kalau ada Anda mau beli rumah, ya kan? Anda tidak dalam posisi punya kapasitas yang cukup untuk membiayai itu dengan cara membayar sekaligus. Bagaimana kalau Anda ada pembiayaan yang kemudian Anda bisa mencicil selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya, kira-kira seperti itulah satu skema yang akan kita tawarkan kepada swasta. Jadi mereka membangun di atas tanah pemerintah, kemudian pemerintah akan melakukan lease and kemudian operate and transfer dari mereka. Jadi bisa LOT, bisa BOT, bisa BLT, banyak skimnya yang kita bisa tawarkan kepada pihak swasta. Tetapi intinya itu nanti akan menjadi aset negara.